Hai, teman-teman. Siapkah kalian untuk menjelajah bumi bersama hari ini? Yuk, kita berpetualang seru pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini, kita akan membahas bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Khususnya topik A, ada apa saja di bumi kita? Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini yaitu 1. Kalian dapat mengidentifikasi 3 struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dengan benar melalui kegiatan pengamatan video dan mengerjakan soal. 2. Kalian dapat menyebutkan minimal 3 kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan dengan benar melalui kegiatan pengamatan video dan mengerjakan soal. Kamu pasti pernah melihat gunung menjulang, sungai yang mengalir, atau langit yang luas. Tapi, apakah kamu tahu bahwa permukaan bumi ternyata tidak rata dan punya beberapa lapisan? Nah, di video ini, kita akan mengenal 3 lapisan utama yang membentuk bumi yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yuk, siapkan semangatmu, mari kita mulai petualangan belajar hari ini. Teman-teman, coba bayangkan, kalau kamu naik balon udara dan melihat ke bawah, apa yang kamu lihat? Pasti terlihat bentuk permukaan bumi yang bergelombang dan tidak rata. Ada yang menonjol seperti gunung, ada yang cekung seperti lembah, ada yang tertutup air seperti laut, dan ada juga yang kering. Bahkan, ada daerah yang subur penuh tanaman, tapi ada juga yang gersang dan tandus. Nah, bentuk permukaan bumi ini disebut kenampakan bumi. Dan berdasarkan asal terbentuknya, kenampakan bumi dibagi menjadi 2. Pertama, kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contoh, sawah, perumahan, perkebunan, dan bandara. Yang kedua adalah kenampakan alami. Kenampakan alami adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh aktivitas bumi itu sendiri. Contohnya, gunung, danau, pantai, laut, teluk, dan sungai. Sekarang, ayo kita uji pemahamanmu melalui soal kuis. Baca soal dengan teliti dan selamat mengerjakan. Dari gambar berikut ini, manakah yang termasuk kenampakan buatan? A. Gunung, B. Sawah, C. Sungai. Jawabannya adalah B. Sawah. Kenapa sawah? Karena sawah adalah kenampakan alam yang terbentuk karena campur tangan manusia. Sedangkan gunung dan sungai terbentuk secara alami oleh aktivitas alam. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban kalian benar? Di bumi yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Berikut adalah macam-macam lapisan bumi. Lapisan pertama dari bumi, yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan keras yang kita pijak setiap hari. Disinilah tempat orang-orang tinggal, membangun rumah, dan bertani. Litosfer adalah lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi. Lapisan ini terdiri dari batuan dan tanah dengan ketebalan sekitar 1.200 km. Contoh dari litosfer yaitu gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan plato. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak. Gunung biasanya terbentuk akibat aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik, letusan gunung api. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, tetapi tidak setinggi gunung. Bukit umumnya memiliki lereng yang lebih landai dibandingkan gunung dan terbentuk karena proses pengangkatan atau pengendapan.
Lembah adalah daerah rendah yang berada di antara dua perbukitan atau pegunungan. Lembah biasanya dilalui oleh aliran sungai dan terbentuk akibat erosi air atau pergerakan tektonik. Dataran tinggi adalah wilayah datar yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sering memiliki udara yang sejuk dan digunakan untuk pertanian serta permukiman. Dataran rendah adalah wilayah datar yang berada pada ketinggian rendah, biasanya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini umumnya subur dan banyak digunakan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya. Plato adalah dataran tinggi yang sangat luas dan datar. Biasanya terbentuk akibat pengangkatan kerak bumi atau letusan gunung api yang melapisi permukaan dengan lava. Contoh plato adalah Plato Dieng di Jawa Tengah. Ternyata litosfer punya fungsi yang sangat penting. Beberapa fungsi litosfer yaitu: 1. Memberi kehidupan di bumi. Litosfer menyediakan dasar penting bagi kehidupan. Tanah yang terbentuk di lapisan litosfer mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Tanaman ini menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. 2. Menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Organisme terestrial adalah makhluk hidup yang hidup di darat, seperti manusia, hewan darat, dan tumbuhan. Litosfer, sebagai lapisan paling luar dan padat dari bumi, menjadi tempat berpijak dan hidup bagi makhluk-makhluk tersebut. 3. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Di atas lapisan ini manusia membangun rumah, jalan, kota, bercocok tanam, menambang mineral, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang waktunya kuis. Siap. Mulai. Isilah huruf kosong pada kata berikut ini. Lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi disebut. Jawabannya adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Siapa yang jawabannya betul? Sekarang, kita beranjak ke lapisan berikutnya yang tak kalah penting, yaitu hidrosfer. Tahukah kamu bahwa sekitar 71% dari permukaan bumi kita tertutup oleh air? Itu artinya hampir 3/4 bumi ini adalah perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Contoh dari hidrosfer yaitu laut, danau, dan sungai. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan merupakan bagian dari permukaan bumi. Laut menghubungkan benua-benua dan merupakan bagian dari samudra. Laut menjadi habitat berbagai makhluk lautan. Contoh, Laut Jawa, Laut Cina Selatan. Danau adalah kumpulan air yang relatif luas dan dikelilingi daratan, bisa terbentuk secara alami atau buatan, waduk, bendungan. Air danau bisa bersumber dari hujan, sungai, atau mata air, dan bisa berupa air tawar maupun air asin. Contoh, Danau Toba, Danau Maninjau. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, biasanya bermuara ke laut, danau, atau sungai lain. Sungai berperan penting dalam sistem irigasi, sumber air, dan kehidupan ekosistem di sekitarnya. Contoh, Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo. Sekarang waktunya kuis. Sudah siap teman-teman? Mulai. Apa yang membedakan laut dari danau? A. Laut airnya asin, sedangkan danau airnya tawar. B. Laut kecil, sedangkan danau besar. C. Danau mengalir, sedangkan laut diam.
Jawaban yang tepat dari apa yang membedakan laut dari danau adalah pilihan A. Laut airnya asin, sedangkan danau airnya tawar. Jadi, laut berbeda karena airnya mengandung garam yang tinggi, sedangkan danau biasanya airnya tawar. Siapa yang jawabannya benar? Selamat untuk yang jawabannya benar dan semangat untuk yang masih salah. Ayo ulangi kembali materi sebelumnya. Sekarang, kita naik lebih tinggi lagi ke lapisan udara yang menyelimuti bumi kita, yaitu atmosfer. Ini adalah selimut udara yang menyelimuti bumi dan membuat kita bisa bernapas. Atmosfer sangat penting karena berfungsi untuk menyediakan udara yang kita hirup dan melindungi makhluk hidup di bumi dari sinar matahari yang berbahaya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Beberapa komposisi gas atmosfer di bumi meliputi oksigen, yaitu gas yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada pula gas karbon dioksida. Gas ini membantu tanaman menghasilkan energi. Nitrogen, gas ini membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Selain itu ada pula gas neon helium, uap air, dan ozon, yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Ternyata atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Tiap-tiap lapisan ini dibedakan berdasarkan temperatur dan ketinggiannya. Beberapa macam lapisan atmosfer yaitu, yang pertama lapisan troposfer, kedua lapisan stratosfer, ketiga lapisan mesosfer, keempat lapisan termosfer, kelima lapisan eksosfer. Lapisan troposfer. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Pada lapisan troposfer sebagian besar peristiwa cuaca seperti hujan, angin, badai, dan pembentukan awan terjadi. Selain itu, penerbangan pesawat terbang juga dilakukan di lapisan ini. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, helium, uap air, dan awan. Peristiwa yang terjadi pada troposfer. Lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 12-50 km dari permukaan bumi. Lapisan ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Lapisan ozon merupakan suatu lapisan di atas bumi kita yang mempunyai fungsi sebagai penyerap dan pengendali sinar ultraviolet dari radiasi matahari. Sayangnya, lapisan ozon kita mulai rusak. Rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan tanaman akibat radiasi sinar ultraviolet yang tidak terapis oleh lapisan ozon. Lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 50-80 km dari permukaan bumi. Lapisan mesosfer melindungi bumi dari benda di luar angkasa yang ingin masuk ke bumi. Sebagian besar meteorit akan terbakar di lapisan ini sebelum mencapai permukaan bumi. Lapisan termosfer atau ionosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian sekitar 80-700 km dari permukaan bumi. Di lapisan inilah cahaya warna-warni yang indah di langit atau disebut sebagai aurora terbentuk. Di sini juga tempat untuk memantulkan gelombang radio. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan atmosfer yang paling jauh dari permukaan bumi. Di sini, sebagian besar satelit mengorbit bumi dan suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Waktunya kuis.
Sudah siap teman-teman? Mulai. Isilah titik-titik di bawah ini dengan huruf yang sesuai. Di lapisan atmosfer manakah kita bisa melihat aurora yang berwarna-warni? Jawaban yang tepat dari soal, di lapisan atmosfer manakah kita bisa melihat aurora yang berwarna-warni, yaitu termosfer. Luar biasa, kita sudah menjelajahi bumi dari permukaan hingga ke luar angkasa. Sekarang, yuk kita ulas kembali apa yang telah dipelajari. Kita sudah melihat bahwa permukaan bumi itu tidaklah datar dan mulus, tapi bermacam-macam. Ada yang tinggi seperti gunung, ada yang rendah seperti dataran, bahkan ada yang dipenuhi dengan air seperti laut dan sungai. Ada dua macam kenampakan alam, yaitu kenampakan alami yang terbentuk secara alami oleh aktivitas alam dan kenampakan buatan yang terbentuk karena campur tangan manusia. Bagian bumi bisa dibagi menjadi tiga, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Masing-masing bagian memiliki peran penting untuk kehidupan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga kalian semakin semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi.